Oke, balik lagi bersama kita di Q&A Didimax. Oke, di sini ada salah satu mentor Didimax. Boleh perkenalkan dirinya, Master? Boleh, nama saya Syam. Saya adalah salah satu mentor di PT Didimax Berjangka dan saya lebih fokus untuk data-data fundamental untuk analisisnya dan juga ada teknikalnya juga dan indikator. Berarti Master lebih dominan ke fundamental ya? Betul, selain dari sisi teknikal juga saya sering memperhatikan atau mempertimbangkan sisi fundamental karena dampaknya juga kan kita tahu bahwa fundamental itu cukup tinggi ya, kayak gitu. Kalau fundamental, oh iya kemarin nih sempat kan ada NFP. Nah, kemarin hasil NFP itu yang kemarin gimana, Master? NFP, NFP yang untuk bulan Juli sekarang ya 2020 ini sedikit unik sih. Yang pertama dari jadwal perilisannya itu maju satu hari. Yang biasanya kita tahu bahwa NFP itu dirilis pada hari Jumat ya. Nah kalau untuk hari bulan Juli ini NFP dirilis pada hari Kamis. Nah karena kebetulan untuk tanggal 1 Juli 2020 ini Bank US-nya libur, Independent Days ya di Amerikanya. Jadi digeser ke hari Jumat dan untuk hasilnya pun saya katakan ya sedikit berbeda dengan hasil-hasil yang sebelumnya. Seperti kita tahu bahwa biasanya hasil dari NFP itu akan tidak jauh berbeda dengan hasil dari ADP, Automatic Data Processing ya. Nah, kalau untuk kali ini itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, itu yang menurut saya cukup unik. Dan dampaknya juga cukup bagus sih kalau misalnya kita lihat ke market ya, walaupun nggak ke semua mata uang, tapi ke beberapa mata uang major, terutama SAU atau emas itu dampaknya lumayan tinggi lah kalau misalnya kita lihat ya dibanding dengan ADP-nya pas hari Rabu sebelumnya. Hasilnya itu untuk NFP-nya sendiri itu positif ya, untuk USD ya, walaupun dampak penguatannya itu hanya saat saja karena untuk saat ini US dollar itu masih dianggap aset yang cukup beresiko untuk dibeli. Jadi orang-orang atau para investor itu lebih memilih untuk membeli aset-aset safe haven, salah satunya yaitu emas. Jadi penguatannya hanya sesaat lalu kemudian dia kembali lagi ke rank yang sebelumnya. Berarti kemarin itu high impact untuk SAU. High impact untuk semua sih sebetulnya, untuk terutama major pair. Tapi yang kita lihat dampaknya atau impactnya yang paling cepat dan signifikan itu di emas, di SAU ya. Oh gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Master. Oke. Tadi kan tentang NFP. Nah ini kita ada pertanyaan nih yang nanya-nanya nih di Facebook kita, di Instagram kita nih. Ada Master. Oke, pertanyaannya sebenarnya untuk kita memulai trading yang untuk fundamentalnya sebelum teknikal, apa aja sih yang harus dipersiapin untuk fundamentalnya? Buat teman-teman yang masih baru terjun di bisnis forex dan mau istilahnya mau untuk mulai belajar menganalisa berdasarkan data-data fundamental, sebenarnya simple aja sih. Kalau dari saya cuma satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu mulai memperbanyak referensi dengan membaca, baik itu di media digital ataupun yang lainnya. Kita bisa mencari source atau sumber-sumber yang kredibel yang bisa kita jadikan pegangan atau acuan. Data apa saja sih yang penting untuk saat ini? Nah, biasanya rekomendasi dari saya itu kita menggunakan website dari Forex Factory untuk sumber-sumber dari data fundamentalnya yang kita ambil ya. Nah, itu kita bisa lihat dari tab kalender. Nah, di situ ada kalender ekonomi yang dimana itu akan tertera ya dari mulai jam, waktu, jadwal, dan mata uang apa saja yang akan dirilis dan berdampak tinggi ataupun rendah di market forex kayak gitu. Nah Master, kali ini saya mau nanya nih, kalau misalkan dari beberapa fundamental dan teknikal ketika dipadukan, berapa persen sih teknikal dan fundamental bisa dipadukan? Kalau menurut saya biasanya bukan karena ke persentasenya ya, tapi saya lebih ke misalkan jangkanya, mungkin jangka panjang atau jangka pendek. Contohnya gini, untuk emas sendiri, untuk jangka panjangnya itu sekarang tuh masih ada potensi untuk mengalami kenaikan seperti itu. Tapi saya juga melakukan open posisi atau eksekusi buy-nya itu juga nggak langsung melakukan buy gitu aja. Tapi kita memperhatikan juga sisi teknikalnya. Kenapa? Karena walaupun jangka panjangnya dia naik, harga itu kan berbentuk seperti gelombang. Dia ada yang namanya penurunan
atau dalam fase koreksi gitu kan. Itu untuk menyetabilkan harga. Nah, biasanya itulah momen-momen yang cukup ideal atau tepat yang saya ambil untuk momen untuk mengambil buy-nya. Nah, jadi saya itu biasanya lihat jangka panjangnya berdasarkan data fundamental, dan untuk menempatkan posisi dengan lebih akurat dan lebih presisi biasanya saya masuk ke ranah teknikal. Bisa aja ketika tren naik dan jangka panjangnya naik, terus saya mau ambil posisi buy-nya, saya biasanya menggunakan Fibonacci. Ketika harga turun ke golden ratio baru saya ambil buy kayak gitu. Untuk SAU menjadi safe haven kan. Nah, untuk SAU itu yang menjadi korelasi dengan SAU apa aja sih Master yang bisa dikorelasikan? Sebenarnya hampir semua mata uang tuh saling terkorelasi ya. Cuman yang paling saya katakan yang paling jelas terlihat itu korelasinya itu adalah SAU sama minyak mentah dan UJ. Kalau dulu USDJPY ya. Kalau dulu dengan USDJPY itu paling kelihatan banget gitu kan, kalau SAU naik, USDJPY biasanya turun ataupun sebaliknya. Nah, kalau sekarang mungkin kita bisa lihat yang masih cukup stabil itu korelasinya antara emas sama minyak mentah atau oil kayak gitu. Siap Master, begitu mungkin beberapa pertanyaan. Terus ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Master, boleh ya? Boleh. Kalau misalkan data MFP kemarin kan high impact nih, terus sekarang merespon market USD sedang banknya libur nih, gimana yang kita bisa ambil tindakan setelah mengetahui bahwa bank USD itu sedang merespon hari kemerdekaan di US, apa yang kita bisa ambil? Biasanya sih kalau misalkan hari liburnya itu hari-hari libur biasa, pergerakan market itu cenderung lebih sideways atau lebih kecil ya volume dari USD transaksinya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, walaupun sebetulnya Bank Nasional mau USD ataupun yang lainnya, negara yang lainnya, walaupun lagi libur sebetulnya pergerakan itu tetap ada dan berpotensi tetap ada pergerakan, baik pergerakan biasa aja atau pergerakan yang cukup besar. Karena apa? Karena perekonomian di negara tersebut walaupun banknya sedang libur tetap berjalan kan. Nah, otomatis ya pergerakan pun akan tetap ada walaupun banknya sendiri libur, transaksi akan terus berjalan dan akan terus ada, dan potensi pergerakan baik kecil ataupun besar itu tetap ada ya kayak gitu. Berarti kemungkinan ada pengaruh sideways di beberapa pair itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi, karena biasanya kalau misalkan banknya libur itu orang-orang biasanya lebih memilih untuk menghindari resiko ya dengan tidak melakukan transaksi di mata uang yang bersangkutan kayak gitu. Berarti kita lebih ke menghindari untuk bertransaksi di USD XXS atau XXUSD yang berhubungan dengan USD. Bisa jadi bisa menghindari, atau misalkan bisa masuk saja melakukan transaksi. Yang penting kita tetap memperhatikan level batasan resikonya di mana aja, dan kita juga memperhatikan area-area berdasarkan support sama resistennya yang cukup ideal untuk melakukan transaksi, atau bisa lebih masuk ke ranah teknikal agar kita lebih bisa menempatkan posisi dengan tepat ya, seperti itu. Oke, berarti tadi sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas Master menjelaskan dalam SAU-nya untuk impact yang kemarin terjadi. Oke, cukup sekian mungkin dari pertanyaan-pertanyaan telah dijawab oleh Master Syam. Oke, ada pesan-pesannya untuk trader di luar sana, Master? Pesan-pesan saya sih buat teman-teman di luar sana, terutama ya yang masih baru atau baru terjun ke bisnis forex, tetap yang kita utamakan ketika kita mulai belajar itu adalah kedua sisi tersebut, yaitu kita pelajari basic dari fundamental seperti apa dan basic dari teknikal juga seperti apa. Teman-teman juga sebenarnya bisa datang ke sini ya untuk belajar langsung, untuk bertanya langsung seperti apa dari mulai basic sampai dengan mahir. Teman-teman tinggal datang aja, karena di sini kita menyediakan edukasi sama bimbingan secara gratis buat teman-teman yang mau serius terjun di bisnis forex kayak gitu. Oke, berarti tinggal datang aja ke mana, Master? Tinggal datang aja ke tempat kami di Jalan Garuda nomor 88 Bandung, di Jalan Nadir ya, tepatnya mungkin dekat Bandara Hussein. Nah, di situ ada mentor-mentor yang nanti bakal nemenin teman-teman untuk belajar, yang bakal nanti ngebimbing juga teman-teman untuk belajar kayak gitu. Oke, itu tapi setiap hari itu ada edukasinya kan? Ada di sini yang standby ya untuk mentor sendiri itu ada 4, ada saya, ada Mas Chenli, Master Aib, dan
Master Abdul. Nah itu yang ada di ranahnya masing-masing, ada yang teknikal, ada yang fundamental, ada yang psikologis trading dan yang lainnya seperti itu. Oke, berarti tinggal teman-teman tinggal datang aja ke sini dan semua itu gratis ya? Betul, teman-teman tinggal datang aja ke sini, tinggal siapkan sarana buat tradingnya aja. Selebihnya nanti ada yang bimbing dari mulai basic sampai dengan bisa jadi trader mandiri. Oke, terima kasih waktunya Mas Syam. Dan Sama-sama. terima kasih juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami yang menanyakan. Oke. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like and subscribe itu Didi Mac Forex dan Didi Max. We are number one.